Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 20 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, isi hati dia hari ini. So many things remind me of you. Oh, wow, dia selalu kepikiran kamu. Banyak sekali yang membuat dia selalu keinget kamu. Ya, I will wait for a sign from you. Aku menunggu tanda-tanda nih dari kamu. Kalau kamu udah bisa welcome lagi sama aku, gitu ya. Kalau kamu udah bisa uh, nggak marah lagi sama aku, kalau kamu udah bisa memaafkan aku akan datang gitu. Jadi dia menunggu tanda-tanda sinyal dari kamu bahwa kamu bisa terbuka lagi, membuka hati lagi untuk dia gitu. Entah sampai kapan, berarti dia di sini akan menunggu kamu sampai kamu mau membuka hatimu lagi untuk dia. I hid who I really am from you. Jadi dia menutupi jati diri dia terhadap kamu sampai sekarang. Jadi mungkin kamu nggak terlalu kenal banget sekarang dengan dia ya. Bahkan sampai sekarang maksud aku, bahkan sampai sekarang kamu itu sebenarnya nggak terlalu mengenal dia, atau ya masih ada lah ya yang dia rahasiakan dengan kamu, dari kamu dan belum kamu ketahui. Mungkin kalau kenal ya oke, kamu kenal secara umum aja gitu, tapi kalau apa rahasia dia itu masih belum kamu ketahui. I know I mess up everything. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. I wonder if you are happy without me. Ya, dia berkata bahwa apakah kamu bahagia ya tanpa aku gitu. Jadi kayaknya kelihatannya kamu itu bahagia tanpa dia. Oh, of course ya. Masa kamu gak bahagia sih? Of course kamu bahagia dong. Gak boleh sedih-sedih. Sedih itu cukup sebentar aja. Gak boleh lama-lama. Oke, aku lihat dia benar-benar di sini menyesal, patah hati, sakit hati banget ya, menyesal banget karena dia pernah menyakiti kamu, karena dia pernah berbohong sama kamu, karena dia pernah selingkuh dari kamu. Wow, banyak sekali yang dia lakukan sama kamu, dan sekarang tuh dia menyesal banget. Lucu ya, lucu banget. Dia yang melakukan kesalahan, tapi dia yang menyesal. Oke, ya namanya manusia ya. Dan ternyata dia masih cinta sama kamu, masih sayang banget sama kamu. Bahkan di sini ada Knight of Cups-nya tegak. Jadi dia ingin datang lagi ke kamu, menawarkan cinta, bahkan mungkin melamar kamu, mengajak kamu tunangan, menikah dengan kamu di sini. Jadi lihatlah dari kemarin kalian udah pada step di mana ketika mungkin kalian masih di PDKT, ya mungkin dia nanti datang untuk ngajak kamu pacaran atau ngajak kamu tunangan ya, atau ngajak kamu nikah. Jadi intinya dia ingin datang lagi memberikan tawaran cinta ke kamu, karena di sini dia masih bergairah, masih sayang banget sama kamu, masih cinta banget lah sama kamu. Jadi ada energi dia pengen datang lagi. Kira-kira kapan ya dia akan datang lagi? Aku lihat di sini mungkin sebulan lagi ya, sebulan lagi, atau hmm, ya tunggu aja sih ya. Sebulan lagi lah paling enggak, paling cepat sih, paling cepat sebulan lagi. Kalau belum sebulan ya mungkin 2 bulan. Intinya itu enggak secepat itu juga aku lihatnya. Ya bukan berarti kalau kita baca di, ini kan musim panas ya, bukan berarti dia akan datang secepat itu di musim panas ini juga, enggak. Ya mungkin dengan mungkin cepatnya ya sebulan lagi, itu paling cepat. Oke,
The Tower. Kalian sudah berpisah ya. Berpisah dengan cara tidak baik-baik, ada masalah pertengkaran yang begitu hebat di antara kalian. Bahkan di sini aku lihat dialah yang memutuskan untuk berpisah ya. Dia yang mutusin kamu, dia yang ninggalin kamu, dia yang berselingkuh dari kamu, dia yang berbohong sama kamu. Taunya dia yang menyesal. Dan aku lihat di sini ketika berpisah ternyata dia nggak rela kalau kamu bener-bener pergi dari dia. Karena aku lihat the tower reverse berarti kamu bener-bener udah nggak peduli sama dia. Kamu udah menunjukkan bahwa kamu udah cuek, udah bisa move on dari dia, udah menarik diri, benar-benar menutup diri dari dia, menutup komunikasi ya dari dia. Benar-benar yang kamu itu udah nggak mau tahu lagi tentang dia gitu ya. Jadi di sini dia merasa kayak, oh my god, kamu bisa ya gitu, padahal aku di sini nggak rela kamu pergi gitu. Cuman situasinya dia sadar eh, itu semua salah dia. Dia juga yang menginginkan perpisahan ini dan wajar kalau misalkan kamu benar-benar pergi dari dia. Jadi dia menerima situasi gitu ya. Tapi bukan berarti dia ikhlas membiarkan kamu pergi begitu saja. Karena tuh di situ I will wait for sign from you. Dia masih mengharapkan suatu saat nanti kamu akan membuka hatimu lagi, welcome lagi dengan dia dan kamu akan menunjukkan bahwa kamu akan baik-baik aja kalau misalkan dia datang, kamu nggak akan marah-marah lagi ketika dia datang nanti. Gitu. Ya, jadi dia menunggu waktu yang tepat, menunggu situasi kamu udah adem ayem, udah nggak akan lagi emosian, baru nanti dia akan datang. Ya, jadi di sini kalau dia lihat kamu udah tenang, kamu udah nggak emosi, kamu udah nggak sakit hati lagi sama dia, kamu udah nggak apa ya, udah nggak trauma, kamu udah bisa mengatasi traumamu, ya kamu udah bisa welcome dengan dia lagi, dia akan datang. Ya, karena di sini the towernya reverse. Dia nggak rela kalau kamu pergi. Begitu saja. Bahkan di sini ada the sun, ya. eh Ternyata kalian direstui oleh semesta ya untuk bisa balikan lagi. Jadi masalah apapun yang pernah terjadi di antara kalian itu akan terselesaikan. Rahasia apapun yang disumputi oleh dia, yang disembunyikan oleh dia akan terkuak, ya akan terbongkar. Bahkan mungkin di sini nanti dia yang ngebongkarnya sendiri ke kamu. Dia akan mengkonfirmasinya ke kamu ya mungkin ketika dia datang nanti gitu. Tapi apapun nanti masalah dengan dia dengan kamu, masalah dia ke kamu itu akan terselesaikan karena di sini ada desan. Ya, desan itu menunjukkan apa? Energi penyatuan kembali ya. Jadi eh kalau misalkan kamu dan dia masih sama-sama menginginkan, masih sama-sama mengharapkan bisa bersama lagi, yes, the sun akan merestui kalian. Jadi mau sejauh apapun kalian terpisah dan sebesar apapun masalah yang terjadi di antara kalian, kalian akan bersama kembali. Kalau kalian masih sama-sama mau, ya, dan masalah apapun yang terjadi di antara kalian akan terselesaikan. Rahasia apapun pasti akan terbongkar. Ya, itulah intisan. Bahkan di sini aku lihat juga ada energi anak ya. Mungkin kalian itu memang sudah punya anak ya, jadi nggak gampang begitu saja kalian benar-benar saling meninggalkan ya karena ada energi anak. Atau mungkin dia sudah punya anak tapi kamu masih mungkin gadis atau bujang kayak gitu. Eh, atau ya dari si dianya pengen punya anak dari kamu kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian gak ada hubungannya dengan anak, dia ingin memiliki anak dengan kamu, makanya di situ ada Knight of Cup. Dia ingin menikah dengan kamu, ingin desan juga, dia ingin punya anak dari kamu gitu ya. Desan itu juga tentang keberlimpahan juga ya secara materi gitu. Jadi mungkin dia akan datang juga dengan versi ketika dia sudah berkelimpahan secara materi, udah fine secara materi, dia nggak kesulitan, dia nggak udah nggak terlilit hutang, dia udah nggak punya beban keuangan seperti itu ya, dia akan datang. Oke, Seven of One reverse. Dan memang dia nggak sekarang nih ya, dia berpikir isi hatinya tuh ya
dia nggak mau terburu-buru mengambil suatu tindakan sama kamu. Kenapa? Karena saat ini tuh kamu lagi memanas ya, lagi panas, lagi diem-dieman gitu kan sama dia, bener-bener yang kamu lagi marah, lagi sakit hati sama dia. Jadi di sini dia tidak mau mengambil langkah untuk segera datang ke kamu ya karena situasinya tidak memungkinkan. Kalau misalkan dia datang dengan terburu-buru datang ke kamu dengan seenak jidatnya dia datang ke kamu, wow, kamu pasti akan ngamuk, kamu pasti akan marah, kamu pasti akan eh, menerkam dia ya kayak gitu ya. Kamu akan melampiaskan keamarahanmu sama dia dan justru malah itu nanti lebih memperburuk hubungan kamu ke depannya sama dia gitu ya. Malah mungkin kamu akan benar-benar kehilangan 100% dia gitu ya. Benar-benar akan menambah kebencian dari si dia kayak gitu ya. Kebalik ya. Dia pengen datang ke kamu gitu. Akhirnya kamu nanti akan lebih marah ya kayak gitu nggak sih? Sorry ya kalau aku ngomongnya terbalik-balik. Kalian kondisikan aja ya. Dan akhirnya seperti itu ya. Jadi Seven of One ini menunjukkan bahwa dia memang sedang menahan emosi dia, menahan frustasi dia karena dia nggak bisa mengungkapkan perasaan dia ke kamu sekarang. Jadi dia benar-benar yang menahan perasaan dia, menahan emosi, menahan frustasi dia karena dia menahan perasaan dia terhadap kamu. Tidak mengungkapkan, tidak jujur sama kamu sekarang tentang perasaannya. Benar-benar yang stres, benar-benar frustasi, dia harus menahan rasa rindu, selalu kepikiran kamu, pengen ketemu ya, pengen ya apapun lah yang dia pengen itu dia tahan sekarang. Kan rasanya wow banget ya. Kayak ya kayak mana sih yang kayak kita menahan perasaan sama orang yang kita cintai ya padahal itu kayaknya tinggal terucap gitu tapi itu nggak bisa gitu ya benar-benar frustasi karena dibatasi oleh eh, dibatasi oleh situasi itu pasti sulit banget bagi dia. Nah, tapi gimana situasinya kayaknya nggak memungkinkan justru kalau misalkan dia gegabah justru akan lebih memperburuk keadaan. Jadi benar-benar dia menahan rasa frustasi dia karena dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya ke kamu. Tapi di sini dia yakin suatu saat nanti kamu akan welcome lagi kok ke dia dan di saat itulah dia akan siap untuk menunjukkan perasaannya ke kamu, akan mengungkapkan semuanya ke kamu. Bahkan perasaan ataupun apapun yang pengen kamu dapatkan konfirmasi dari dia akan dia ungkapkan di sini. Ya, apa nih? Seven of One, reverse. Jadi seperti itu. Intinya di sini ya dia akan komunikasi lagi dengan kamu, akan datang lagi ke kamu. Orang ini mungkin memang orang yang berpendidikan ya, orangnya memang ramah. Tapi orang ini punya sifat yang negatif seperti manipulatif ya orangnya juga mungkin pernah merusak orang lain, entah dia ini pernah ya merusak anak orang kayak gitu ya, entah memperkosa, entah entah ngegebukin orang kayak gitu ya. Intinya dia pernah merusak orang lain. Kemudian orangnya ini nggak logis ya menurut kamu. Orangnya nggak masuk akal, ya bodoh, lemah, nggak pinter ya. Atau mungkin komunikator yang buruk, komunikasinya nggak pinter komunikasi orang ini ya. Orang ini orang yang nggak pinter komunikasi. Dan orangnya mungkin orangnya tirani ya suka menghakimi dan orangnya memang suka bermusuhan ya kalau misalnya dia merasa sedikit aja tersentil hatinya gitu ya dia merasa apa apa namanya tergores lah hatinya dia merasa dilukai oleh seseorang dia akan musuhin orang itu ya orangnya memang kejam bahkan mungkin ya mungkin sampai brutal brutal kayak gitu ya orangnya nggak masuk akal nggak masuk akalnya itu ya mungkin karena manipulatif ya juga orangnya tirani kan jadi ya suka-suka dia gitu makanya nggak masuk akal orangnya juga nggak ada integritasnya nggak beretika dan nggak bermoral ya jadi kok bisa sih kamu menjalin hubungan sama si dia ya nggak tahu ya kalau memang kamu jodoh ya pasti akan ketemu ya tapi inilah sifat dari King of Sword ya jadi karena King of Sword-nya masih reverse hati-hati ketika dia datang kamu harus analisa lagi ya kalau misalkan dia masih punya sifat yang seperti aku sebutkan tadi aduh sebaiknya kamu lari deh ya jangan sampai kamu terulang lagi ya oke memang kebiasaan sifat lahir ya dari seseorang itu
akan sulit untuk bisa dirubah ya. Jangan pernah kamu sok pede untuk bisa merubah sikap ataupun kebiasaan dari seseorang walaupun orang itu mencintai kamu. Karena kita nggak ada yang tahu ke depan itu akan seperti apa ya. Jadi cobalah untuk tetap fokus pada kebahagiaanmu saja dulu gitu. Kalaupun dia datang, jangan terburu-buru untuk menerima dia lagi gara-gara kamu juga ternyata bucin sama dia gitu ya. Jadi harus benar-benar dianalisa. Kalau misalkan ada suatu kunci yang bisa kamu genggam di dia, jadi dia nggak bisa semena-mena sama kamu, oke, silakan kamu terima dia. Tapi kalau kamu cuman modal bucin, no, jangan ya. Jangan, lebih baik kamu lari dari orang ini. Karena ini benar-benar yang sifat orang yang nggak banget ya. Jangan sampai kamu tersiksa, jangan sampai kamu nggak bisa napas gara-gara orang ini. Ya, padahal orang ini nggak melakukan apapun sama kamu aja, kamu sampai sesek gitu ya. Jadi gitu ya, hati-hati, orang ini terlalu kasar, orang ini berbahaya banget ya. Bahkan orang ini tuh sering kehilangan kesabaran cuma gara-gara masalah sepele ya. Bahkan mungkin bisa sampai main tangan. Kalau misalkan kamu nggak pernah ngeliat dia main tangan, ya mungkin secara verbal ya. Jadi mungkin dia mengatakan kata-kata kasar seperti itu yang buat kamu sakit hati. Lebih baik jangan kamu dekati. Kalau misalkan dia masih punya sifat yang seperti ini, apalagi orang ini tuh komunikasinya juga jelek ya, maksudnya mungkin nggak pernah ngasih kamu komunikasi, nggak pernah ngobrol sama kamu, nggak pernah berbicara sama kamu, jarang banget gitu, atau mungkin harus kamu dulu yang ngajak dia ngobrol baru dia ngomong kayak gitu, aduh sulit kayak gitu ya. Karena kalau misalkan mau menjalin suatu hubungan, yang terpenting dalam hubungan bisa jangka panjang itu adalah yang pertama itu komunikasi. Yang pertama itu kepercayaan, yang kedua komunikasi, ya kan? Cinta itu setelah beberapa tahun ke depan itu udah nggak berguna, ya. Eh, Sering tuh aku mendengar itu curhatan dari ibu-ibu ya, ibu-ibu, entah itu di Instagram, di TikTok seperti itu ya. Karena memang iya, cinta itu cuma dipakai di tahun pertama awal pernikahan. Setelah itu eh, kehidupan rumah tangga itu akan diuji dengan kepercayaan ya, kesetiaan seperti itu. Jadi memang mau menjalin pernikahan itu akan sulit. Jadi jangan sampai kamu menggantungkan pernikahanmu cuma gara-gara orang yang kayak gini ya. Hati-hati, apalagi orang ini udah komunikasinya jelek juga, sering mengabaikan kamu ya. Mungkin saat kamu kemarin menjalin hubungan sama dia tuh sering banget kan kamu diabaikan sama dia. Dia jarang banget ngasih kamu komunikasi, jarang banget ngobrol sama kamu, jarang banget memulai obrolan sama kamu. Mungkin kamu duluan yang harus bertanya sama dia baru dia mau ngobrol sama kamu. Sulit kalau punya pasangan yang seperti itu ya. Oke, itu aja aku rasa pembacaan untuk kalian. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Jadi inilah isi hati dia hari ini. eh untuk zodiaknya ada apa sih? Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat, nothing, nggak ada. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini zodiak bisa dari kamu ataupun dari si dia ya. Oke, aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.